Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan coba menceritakan alur cerita film John Wick yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang balas dendam dari seorang mantan pembunuh bayaran kepada sekelompok gangster mafia yang telah mencuri mobil dan membunuh seekor anjing pemberian istrinya. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada kehidupan mantan pembunuh bayaran yang bernama John Wick, yang pada saat itu sang istri tercintanya baru saja meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Saat sedang memakamkan istrinya terlihat salah satu teman John Wick yang bernama Marcus, yang juga seorang pembunuh bayaran yang saat ini masih aktif. Sebelum meninggal sang istri sempat memberikan hadiah seekor anjing yang dikirim melalui sebuah jasa paket, dengan sebuah surat yang membuat John menjadi sangat bersedih. Sampai pada akhirnya John pun bertekad untuk menjaga anjing tersebut, lalu memperlakukannya seperti keluarganya sendiri. Pada suatu hari saat John sedang mengisi bensin, ia didatangi oleh seorang pemuda bernama Losef, yang secara langsung menanyakan harga mobil John. Namun, John sama sekali tidak ada niat menjualnya, sampai Losef mengatakan jika segala sesuatu itu ada harganya. Singkat cerita, saat malam hari, tiba-tiba saja John mendengar suara berisik anjingnya di lantai bawah. Ternyata, saat itu Losef dan temannya nekat menghajar John, membunuh anjingnya lalu mencuri mobil kesayangannya. Setelah itu John pun menguburkan anjingnya, mengingat anjing tersebut adalah anjing spesial pemberian dari mendiang istrinya. Sampai karena hal itulah, John pun sempat berpikir jika ia akan kembali lagi membrutal seperti di masa lalu. Kemudian adegan berpindah kepada Losef yang sedang mendatangi sebuah bengkel milik seorang pria bernama Aurelio, yang bekerja untuk ayahnya Losef. Saat itu Losef berniat menemui Aurelio untuk mengganti surat-surat dari mobil curiannya itu. Namun, setelah Aurelio melihat mobilnya, seketika saja ia menjadi kaget karena ia tahu jika itu adalah mobil John Wick. Sampai karena kesal dengan perbuatan Losef, Aurelio pun langsung memukulnya lalu menyuruh Losef untuk segera pergi dari bengkel itu. Tak lama setelah itu John pun datang menemui Aurelio, lalu bertanya mengenai mobilnya. Sementara itu, Aurelio yang memang tak berani macam-macam dengan John, ia pun mengatakan semuanya kepada John Wick. Setelah John pergi, Aurelio ditelepon oleh ayah Losef yang bernama Vigo, seorang pengusaha sukses sekaligus mafia paling ditakuti di kota itu. Saat itu Vigo bertanya tentang alasan Aurelio menghajar Losef. Lalu, Aurelio pun menjelaskan, jika Losef sudah berbuat macam-macam dengan orang yang seharusnya dihindari, yaitu John Wick. Dan setelah mendengar penjelasan itu, seketika saja membuat Vigo menjadi tak habis pikir kenapa anaknya telah berani macam-macam dengan orang yang salah. Pada malam harinya Vigo pun memanggil Losef untuk menemuinya. Dan dengan songongnya, Losef menemui sang ayah sampai tiba-tiba. Saat itu Losef bertanya kenapa sang ayah memukul dirinya. Lalu, Vigo menjawab jika anaknya itu telah melakukan sebuah kesalahan yang benar-benar sangat fatal. Ia juga menjelaskan, jika mobil yang Losef curi, dan anjing yang telah dibunuh, adalah milik seorang mantan pembunuh bayaran paling ditakuti yang bernama John Wick. Dan diketahui, jika John Wick ini pernah bekerja untuk Vigo dan pernah menuntaskan misi mustahil, membunuh seorang pembunuh bayaran kelas dunia, sebelum akhirnya memilih untuk keluar dari profesinya. Khawatir dengan keselamatan Losef, Vigo pun menyuruh Losef untuk pergi bersembunyi sejauh mungkin. Ia juga mencoba menghubungi John untuk meminta maaf dengan apa yang telah diperbuat oleh anaknya itu.
Namun, saat itu John hanya terdiam dan langsung menutup teleponnya. Sampai Vigo pun menyuruh ajudannya mengarahkan anak buahnya untuk membunuh John Wick, karena ia yakin jika John akan membalas perbuatan anaknya itu. Kemudian adegan berpindah kepada John yang saat itu sedang mandi. Lalu ia mematikan lampu rumahnya karena John tahu jika Vigo pasti akan mengirim pasukan untuk menghabisi dirinya. Dan benar saja, setelah pasukan Vigo datang dan masuk, John pun membantai satu persatu anak buah Vigo. Tak lama setelah itu polisi pun datang karena mendengar suara kegaduhan dan banyak mayat tergeletak di rumah John. Namun, karena polisi sudah tahu kalau John adalah pembunuh bayaran, mereka memutuskan untuk tidak ikut campur dengan urusan John. Goodbye, Charlie. Menyadari pasukan biasa tidak mampu menghabisi John Wick, Vigo pun membuat sebuah sayembara yang dimana orang yang dapat menghabisi John Wick akan diberi imbalan $2 juta. Ia juga mendatangi Marcus secara pribadi lalu meminta Marcus untuk menghabisi John Wick dengan imbalan yang sama, yaitu $2 juta. Dan di sini, tanpa ragu Marcus menyetujuinya, yang padahal Marcus ini adalah teman lama dari John Wick. Would you kill John Wick for $2 million? Consider it done. Kemudian terlihat John yang saat itu hendak menginap di sebuah hotel tertentu yang bernama The Continental. Di mana hotel tersebut diperuntukkan untuk orang-orang kriminal yang bebas melakukan apa saja, namun dengan aturan tidak ada aksi pembunuhan, kekerasan, atau saling mengganggu satu sama lain di lingkungan hotel tersebut. Dan jika aturan tersebut dilanggar, maka orang yang melanggar tersebut akan diburu oleh semua pembunuh bayaran. Kemudian kita diperlihatkan kepada seorang pria bernama Winston. Ia adalah pemimpin The Continental, yang sekaligus salah seorang pemimpin tertinggi di dunia kriminal. You dip so much as a pinky back into this. What about him? I'd like to talk with him. Tak lama setelah itu terlihat John yang sedang mempersiapkan diri untuk memburu Losef. Lalu terlihat Losef yang saat itu sedang berada di sebuah pesta, dengan banyak pengawal yang dikirim oleh Vigo. Namun, tentu saja itu bukanlah sebuah masalah bagi John Wick. Sampai ketika John menodongkan senjata ke salah satu pengawal, dan pengawal itu memilih pergi karena ia tahu jika John bukan seseorang untuk dilawan. Lalu, John pun mulai menghabisi satu persatu pengawal Losef. Saat itu Losef berhasil kabur, sementara John masih sibuk melawan pengawal Losef. Setelah itu John kembali ke Continental lalu meminta resepsionis untuk memanggil dokter untuk mengobati lukanya. Dan ketika John sedang beristirahat, ternyata dari luar Marcus sedang membidik John dari jauh. Namun, saat itu Marcus dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita yang bernama Perkins, seorang pembunuh bayaran yang juga berniat untuk membunuh John. Kemudian Marcus pun membangunkan John dengan menembak ke arah samping kepala John. Dan saat John terbangun, tiba-tiba Perkins menerobos lalu tiba-tiba. Setelah Perkins terpojok, John pun menanyakan tentang keberadaan Losef dan Vigo. Namun saat itu Perkins hanya menjawab jika John ingin bertemu dengan Vigo, maka ia harus datang ke sebuah gereja titel Rusia. Sampai kemudian John pun menyerahkan Perkins kepada temannya yang bernama Harry, yang kemudian membayarnya untuk menjaga Perkins. Keesokan harinya John pergi ke gereja yang dimaksud, lalu menghabisi semua anak buah Vigo dan membakar semua hartanya.
Di tempat lain terlihat Perkins yang berhasil melepaskan borgolnya, lalu melarikan diri. Setelah itu John pun langsung menemui Viggo untuk mencari tahu keberadaan Losef. Saat itu John berhasil ditabrak oleh ajudan Viggo yang kemudian mengikatnya di sebuah kursi. Di sana mereka terlibat percakapan di mana Viggo tidak habis pikir kenapa John kembali ke profesinya, yang berhasil ia tinggalkan dengan susah payah hanya karena seekor anjing dan sebuah mobil. Namun, dengan amarah John pun menjawab, bahwa anjing itu adalah satu-satunya kenangan paling berharga dengan mendiang istrinya. They cannot back. Kill that from me! Dan ketika John akan dihabisi, tiba-tiba Marcus menembak anak buah Viggo sampai John berhasil membantai semua anak buah Viggo. Saat John mencoba mengejar Viggo, John tidak berniat membunuh Viggo, asalkan Viggo mau memberitahu keberadaan Losef. Sampai akhirnya Viggo pun memberitahunya, lalu John segera bergegas ke sana. Dan meskipun di sana sangat ketat kawalan untuk Losef, namun tanpa rasa takut sedikit pun John tetap ingin membalaskan dendamnya. Karena mobilnya sudah diledakkan oleh John, Losef pun tak bisa pergi dari sana. Sampai akhirnya dendam John pun berhasil ia balaskan. Setelah itu John pun memutuskan untuk pergi dari Continental karena misinya sudah ia selesaikan. Namun sebelum pulang, John mendapat hadiah mobil dari Winston sebagai kompensasi karena sempat diserang oleh Perkins di hotel itu. Lalu, John menemui Marcus untuk mengucapkan rasa terima kasihnya yang sudah berkali-kali menyelamatkannya. Di sana John sadar jika tanpa Marcus mungkin dia akan mati di tangan Perkins dan Viggo. Karena ternyata Marcus ini tidak menjalankan pekerjaan yang Viggo tawarkan kepadanya, mengingat John adalah temannya. Namun, dari kejauhan terlihat Perkins yang melihat pertemuan mereka berdua, lalu secara langsung melaporkannya kepada Viggo atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Marcus. Sampai karena hal itu Marcus pun dibawa oleh anak buah Viggo, dan meskipun Marcus sempat melawan namun akhirnya ia berhasil dibunuh. Setelah itu Viggo menghubungi John untuk memberitahu bahwa Marcus telah dibunuh olehnya. Lalu John yang mendengar hal itu, secara langsung kembali, namun sayangnya Viggo sudah pergi dan akan menggunakan helikopter untuk melarikan diri. Yeah. Fuel the chopper. Di tempat lain terlihat Perkins yang dicegat oleh Winston dan pasukannya, lalu menghabisinya karena telah melanggar aturan dari Continental. Lalu tak lama setelah itu, setelah John mendapat informasi dari Winston, John pun langsung pergi untuk menghadang Viggo. Setelah John berhasil membantai semua anak buah Viggo, kini yang tersisa hanya Viggo seorang diri. Namun, saat itu Viggo meminta John untuk membuang senjatanya dan mengajaknya berduel layaknya seorang lelaki sejati. Dan meskipun Viggo berhasil menusuk perut John, namun John berhasil membalikkan keadaan sampai membuat Viggo wafat. Di akhir film John pergi ke sebuah toko untuk mencari obat untuk mengobati lukanya. Namun di sana, ia tak sengaja menemukan seekor anjing, yang kemudian akan ia pelihara sebagai pengganti anjingnya yang mati. Lalu, film pun tamat. Jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan tekan tombol like, dan jika ada kritik dan saran silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.